Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuanda Puspitasari. Saya mahasiswa semester antara. Saya di sini akan melakukan presentasi mata kuliah etika bisnis, di mana nomor NIM saya di 220201010048 dengan Bapak dosen Pak Joko. Nah, baik, di sini adalah persoalan di mana dokter estetika ungkap daftar skincare yang overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone dari liputan 6 sumbernya, di mana artikel tersebut membahas beberapa produk skincare yang diklaim berlebihan atau overclaim, nah terkait manfaatnya dan bahkan mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa izin yang jelas. Nah, beberapa produk ini memberikan klaim yang tidak realistis, nah sehingga dapat menyesatkan konsumen dan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan kulit. Nah, di sini pertanyaan ke satu adalah, berikan pandangan Anda mengenai praktik overclaim dalam industri skincare. Nah, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara beberapa produk skincare memberikan klaim berlebihan? Nah, jelaskan alasan Anda secara singkat dan dukung dengan teori atau prinsip etika bisnis yang relevan. Nah, di sini jawaban dari saya adalah praktik overclaim dalam industri skincare adalah isu yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Namun, overclaim merujuk pada klaim produk yang dilebih-lebihkan, tidak didukung bukti ilmiah yang memadai, atau bahkan menyesatkan konsumen. Nah, pandangan mengenai overclaim ini, secara pribadi, saya tidak setuju dengan praktik overclaim dalam industri skincare. Meskipun tujuan utamanya mungkin untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan, praktik ini berpotensi merugikan konsumen dan merusak integritas industri itu sendiri. Nah, beberapa alasan mengapa praktik ini tidak etis dan perlu dihindari. Yang pertama adalah melanggar prinsip kejujuran atau honesty. Yang kedua adalah merugikan konsumen, consumer harm. Yang ketiga adalah melanggar prinsip tanggung jawab, responsibility, serta menciptakan ketidakpercayaan atau distrust. Nah, di sini etika bisnis yang relevan yang saya pelajari dari mata kuliah etika bisnis ini adalah prinsip keadilan ataupun fairness dan prinsip transparansi atau transparensi, di mana sebagai kesimpulan, meskipun persaingan di industri kecantikan sangat ketat, namun praktek overclaim bukanlah solusi yang baik. Nah, praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang fundamental dan pada akhirnya akan merugikan semua konsumen. Nah, membangun kepercayaan melalui klaim yang jujur dan didukung data ilmiah adalah cara yang jauh lebih etis dan baik serta akan terus berkembang. Lalu pertanyaan kedua adalah identifikasi masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Apa nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda diabaikan dalam kasus ini? Bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Yang pertama, sesuai dengan jawaban saya, dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare, masalah etika bisnis yang utama adalah ketidakjujuran dan eksploitasi terhadap konsumen. Perusahaan yang melakukan praktik ini mengabaikan beberapa prinsip etika bisnis yang fundamental. Nah, prinsip-prinsip etika bisnis yang diabaikan yang pertama adalah prinsip kejujuran, yang kedua adalah prinsip tanggung jawab, yang ketiga adalah prinsip keadilan, yang keempat adalah prinsip transparansi. Nah, dampak terhadap konsumen itu sendiri adalah praktek tidak etis ini memiliki dampak yang merugikan dan serius bagi konsumen-konsumen. Yang pertama adalah kerugian finansial, yang kedua adalah kerugian kesehatan, serta yang ketiga adalah hilangnya kepercayaan. Lalu pertanyaan nomor 3 adalah, berikan rekomendasi atau penyesuaian yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Nah, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan klaim yang diberikan sesuai dengan kenyataan? Lalu jelaskan penyesuaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Nah, jawaban saya adalah
Perusahaan skincare bisa meningkatkan etika bisnis mereka dengan fokus pada transparansi, pengujian produk yang ketat, dan edukasi konsumen. Langkah-langkah ini secara langsung mengatasi masalah overclaim dan penggunaan bahan berbahaya sekaligus meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Nah, langkah-langkah konkret untuk peningkatan etika bisnis itu apa aja sih? Yang pertama adalah pengujian produk yang independen dan berbasis ilmiah. Yang kedua adalah klaim yang jujur dan terukur. Yang ketiga adalah daftar bahan yang transparan dan lengkap. Yang keempat adalah pemasaran yang bertanggung jawab. Yang kelima adalah penggunaan bahan yang aman dan bersertifikasi. Nah, peningkatan tanggung jawab perusahaan itu adalah dengan mengambil langkah-langkah di atas akan secara langsung meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan ataupun corporate social responsibility atau CSR. Jadi dengan memprioritaskan keamanan dan kejujuran, perusahaan menunjukkan bahwa tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga peduli pada kesejahteraan konsumen. Nah, hal ini akan menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling percaya antara perusahaan dengan konsumen ataupun merek itu sendiri. Nah, merek yang bertanggung jawab secara etis akan membangun hubungan yang solid yang pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi dan kesuksesan jangka panjang. Lalu pertanyaan kelima adalah identifikasi peraturan pemerintah atau kebijakan yang relevan di Indonesia terkait keamanan produk, kosmetik, dan skincare, seperti aturan dari BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka mematuhi regulasi tertentu. Nah, jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Yang pertama, peraturan dan kebijakan di Indonesia. Di Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas regulasi dan pengawasan produk kosmetik dan skincare. Nah, beberapa peraturan kunci yang relevan meliputi yang pertama, peraturan BPOM tentang notifikasi kosmetika. Yang kedua, peraturan BPOM tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Yang ketiga, peraturan BPOM tentang cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB. Yang keempat, peraturan BPOM tentang penandaan promosi dan iklan kosmetik. Nah, langkah-langkah untuk mematuhi regulasi BPOM itu apa saja? Yang pertama adalah penerapan CPKB. Yang kedua, pendaftaran, notifikasi produk. Yang ketiga ada penggunaan bahan yang sesuai. Yang keempat ada verifikasi klaim produk. Yang kelima adalah penandaan atau labeling yang akurat. Yang keenam adalah audit dan pengawasan internal. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban hukum, tapi juga membangun kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Nah, kepatuhan terhadap regulasi adalah fondasi dari etika bisnis yang bertanggung jawab. Lalu pertanyaan kelima adalah jelaskan outcome atau dampak yang Anda harapkan jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah. Nah, bagaimana sih penerapan ini bisa berdampak pada kepercayaan konsumen, reputasi perusahaan, dan kesehatan masyarakat? Nah, jadi jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis dan mematuhi peraturan pemerintah, dampaknya akan sangat signifikan dan membawa perubahan positif bagi seluruh ekosistem industri. Nah, dampak positif terhadap kepercayaan konsumen itu apa aja sih? Yang pertama, meningkatnya kepercayaan konsumen. Yang kedua, keputusan pembelian yang lebih cerdas. Yang ketiga adalah loyalitas pelanggan jangka panjang. Dampak positif tersebut mempengaruhi atau terhadap reputasi perusahaan. Yang pertama adalah reputasi merek yang kuat. Yang kedua, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah kerjasama bisnis yang lebih baik. Lalu, dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama ada penurunan masalah kesehatan kulit. Yang kedua adalah pasar yang lebih aman. Serta yang ketiga adalah standar industri yang meningkat. Jadi dengan demikian, penerapan etika bisnis bukan hanya tentang menghindari masalah hukum, tetapi juga tentang nilai jangka panjang bagi perusahaan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah investasi. Lalu kesimpulannya dari teori etika bisnis terkait overclaim ini yang saya pelajari, adalah kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya dapat dianalisis melalui beberapa teori etika bisnis. Yang pertama, teori deontologi, di mana teori ini berfokus pada kewajiban moral atau tugas yang harus dipatuhi terlepas dari konsekuensinya. Yang kedua adalah teori utilitarianisme atau teori ini menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang banyak. Nah, praktek overclaim dan penggunaan bahan berbahaya mungkin menguntungkan perusahaan
dalam jangka pendek atau penjualan naik, tetapi pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak kerugian. Nah, kerugian bagi konsumen itu apa saja? Kesehatan terganggu, uang terbuang sia-sia, dan timbul kekecewaan. Kerugian bagi industri adalah merusak kepercayaan publik pada seluruh industri skincare. Yang ketiga adalah kerusakan bagi perusahaan itu sendiri, di mana reputasi hancur dan sanksi hukum. Jadi, karena kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya, tindakan ini dianggap tidak etis dari sudut pandang utilitarianisme. Yang ketiga adalah teori hak atau right theory, di mana teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati oleh pihak lain. Jadi, dalam kasus ini, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan hak atas keamanan yang mereka gunakan. Jadi, overclaim ini melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, sementara terdapat bahan berbahaya melanggar hak mereka untuk tidak dirugikan secara fisik. Baik, terima kasih presentasi dari mata kuliah etika bisnis saya, Yuanda Puspitasari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.